Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Sejumlah bencana akan kami hadirkan di iNewsroom malam ini bersama saya Latif Sregar. Dan nanti kami juga akan mendiskusikan tentang revisi Undang-Undang ITE. Sebuah mobil berpenumpang 4 orang yang melintas di Wonosobo terperosok di jalan yang tiba-tiba ambles. Jalan ambles sedalam 3 meter dengan diameter 2 meter. Mobil ini tiba-tiba saja terperosok di lubang di tengah jalan di Desa Kemiorombo, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo. Minibus berpenumpang 4 orang ini terperosok masuk ke dalam gorong-gorong jembatan yang amblas. Warga yang kaget kemudian berusaha mengevakuasi para penumpang. Mobil berhasil dievakuasi setelah mendatangkan derek. Menurut warga, gorong-gorong jembatan Kalisiton tersebut merupakan bangunan lama. Gorong-gorong pernah ambles namun hanya ditambal. Mobil Kijang itu pas lewat pas ambles gitu Pak. Jadi korban semua nggak ada yang cedera, ada 4 orang yang ada di dalam mobil tapi nggak ada yang cedera. Ini sebenarnya jalan itu udah bangunan lama, jadi nggak pakai gorong-gorong, cuma pakai mungkin model zaman dulu itu. Terus dulu pernah diperbaiki tapi cuma sebelah kanan ini. Jalan amblas ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Sapuran Wadas Lintang. Hingga saat ini warga membuka tutup jalan agar tidak terjadi antrian panjang. Kendaraan yang berat dilarang untuk melintas karena sangat membahayakan. Kendaraan berat harus memutar sejauh 10 km. Warga di Pamanukan, Subang kembali mengungsi karena rumah mereka kebanjiran. Banjir datang lagi karena hujan lebat mengguyur sepanjang malam. Ratusan rumah di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang kembali terendam banjir. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Cigadung yang berada di dekat pemukiman warga setelah diguyur hujan semalaman. Tinggi banjir mencapai 1 meter dan terjadi saat warga baru 3 hari kembali ke rumah dari pengungsian. Warga pun ramai-ramai kembali mengungsi di bawah flyover. Matinya hujan besar, jadi banjir lagi. Jadi semua orang pada ngungsi ke sini. Banjirnya sekitar sedada lah. Tingginya sedada. Ya. Tinggi airnya segimana? Sedada. Sedada. Jadi semua pada mengungsi lagi kemari. Lagi udah beres-beres, udah bersih. Warga kini cuma bisa berharap pemerintah setempat membuat tanggul di sekitar sungai agar air tidak meluap saat hujan lebat. Tim SAR kembali menemukan 2 korban tertimbun tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya merupakan anak dan ibu. Tim SAR menemukan korban berdekatan dalam timbunan tanah longsor. Petugas langsung membawa keduanya ke puskesmas untuk diidentifikasi. Saat ini ada 8 warga yang masih hilang. Selain mencari secara manual, tim SAR bersama TNI dan Polri juga mengerahkan 5 alat berat. Belum tahu indikasinya. Belum tahu indikasinya.
Kita ke Jakarta, banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan sistem drainase yang buruk. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur di sejumlah wilayah di Jakarta membuat permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran kali di pemukiman ini. Meski demikian, warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Semeteran lah. Semeter lebih. Semeter lebih. Ini mulai surut apa makin naik? Surut ya, agak surut. Ini surut kan ini sekarang. Ini kenapa sih Pak? Ini biasanya emang banjir apa jarang? Biasa sih banjir, cuman nggak sampai kayak gini. Biasanya langsung banjir, turunnya cepat gitu. Ini nggak lama ini. Di sini penyebab banjir sendiri apa? Hujan paling. Hujan ya, sama kalinya nggak nampung. Iya, sama yang kesananya kan kecil tuh, lubang itunya tuh, lubang bisnya. Yang lewat kali kolam Kalimalang itu kecil. Warga khawatir jika hujan kembali mengguyur, diperkirakan air di permukiman akan kembali tinggi. Puluhan rumah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan rubuh dihantam angin puting beliung. Seorang warga meninggal dunia tertimpa pohon yang tumbang. Angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah warga di Kecamatan Walendrang Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin juga membuat puluhan atap rumah warga rusak. Bahkan diantaranya nyaris rata dengan tanah. Kerusakan terparah terjadi di Desa Salupao, Kecamatan Walendrang Lamasi. Selain menghancurkan rumah, angin puting beliung menumbangkan pohon besar. 1 orang warga meninggal tertimbun pohon tumbang saat terjadi angin kencang. Sementara 1 warga lainnya terluka akibat tertimpa bangunan. Warga yang rumahnya rusak menangis histeris melihat rumahnya hancur. BPBD Kabupaten Luwu kini masih mendata kerusakan akibat angin puting beliung. Warga berharap bantuan obat dan makanan serta tenda darurat. Penyanyi Nindi Ayunda angkat bicara perihal kisruh rumah tangganya. Nindi mengungkapkan sejak awal menikah, ia kerap mendapatkan perilaku kasar dari suaminya. Penyanyi Nindi Ayunda buka suara soal kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Menurutnya sejak awal menikah ia kerap mendapat perilaku kasar dari suaminya, Aksara Parasadi Harsono, sehingga membuatnya kabur dari rumah. Namun selama ini Nindi memilih bungkam karena dirasa hal itu adalah aib rumah tangga. Ada lagi KDRT, yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan, karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam. Sebelumnya Nindi sempat diperiksa di Polres Jakarta Barat atas kasus kepemilikan senjata api milik suaminya. Usai diperiksa, Nindi tidak menjelaskan secara rinci materi yang ditanya penyidik. Kita kembali ke berita bencana. Di Nganjuk, Jawa Timur, ini merupakan hari kedua upaya evakuasi korban longsor di sana. Masih ada beberapa korban yang tertimbun. Seperti apa suasana evakuasi di sana? Sudah ada kontributor kami, Mokhtar Bagus di lokasi. Mokhtar Bagus, selamat sore. Selamat sore Bang Latif. Sampai hari kedua ini masih ada 6 kalau tidak salah korban yang masih tertimbun. Begitu Mokhtar Bagus? Ya, sampai pada sore ini proses pencarian telah menemukan 3 korban dari 10 orang yang masih tertimbun sejak Senin kemarin ya, sejak Senin hasil dari pencarian pertama.
Dari 10 orang itu ditemukan 3, dengan demikian saat ini masih ada 7 orang yang masih belum ditemukan oleh petugas, Bang Latif. Kira-kira kendala dari tim evakuasi dari kemarin 10 hanya memperoleh 3 korban pada hari ini. Ya, dapat kami sampaikan bahwa posisi tanah atau gundukan tanah dari material longsor yang menimbun korban beserta puing-puing rumahnya ini cukup tinggi. Ketinggiannya bahkan mencapai lebih dari 5 meter, sehingga karena begitu tebal, petugas cukup kesulitan untuk menggali material-material yang menutup para korban. Demikian juga dengan posisi yang sebelumnya diduga menjadi tempat korban berada, setelah dilakukan penggalian hingga Selasa sore dan dinyatakan berakhir, penggaliannya petugas masih belum menemukan sisa dari 7 korban ini, Bang Latif. Oke, tim SAR menurunkan alat berat. Apakah alat berat tersebut berfungsi dengan baik atau karena lokasi yang begitu curam, sulit untuk mengendalikan alat berat di lokasi? Ya, untuk alat berat yang dikerahkan saat ini berjumlah 5 unit. 3 unit itu eskavator berukuran besar dan 2 unit eskavator berukuran kecil. Sejak pencarian pertama hingga kedua ini, kelima alat berat tersebut sangat membantu upaya pencarian yang dilakukan oleh petugas. Sama sekali tidak ada kendala untuk proses pencarian menggunakan alat berat ini. Hanya karena materialnya saja yang terlalu luas dan tebal, sehingga proses pencarian hari ini hanya menemukan 3 korban, Bang Latif. Oke, tebing ini di bagian lain tebing ini beberapa waktu yang lalu juga pernah longsor. Apakah memang kawasan ini kawasan rawan longsor yang ditempati oleh warga, yang terlarang ditempati oleh warga, atau bagaimana, Mas Mokhtar? Iya, sekitar 5 tahun lalu pernah terjadi longsor serupa di lokasi yang lain dan kemudian menimbun 5 orang. Dan sampai saat ini kelima orang tersebut masih belum ditemukan. Upaya pencarian yang dilakukan selama 7 hari oleh petugas gabungan tidak membuahkan hasil. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, lokasi di Dusun Selopuro ini juga telah dideteksi mengalami keretakan pada saat itu. Sebagai langkah antisipasi, petugas telah memasang alat pendeteksi longsor supaya ketika nanti benar-benar terjadi longsor, warga bisa mendengar sirine dan bisa menyelamatkan diri. Namun yang terjadi pada saat longsor kemarin, alat pendeteksi bencana yang dipasang oleh petugas di atas tebing tempat terjadinya longsor ini ternyata tidak berfungsi dengan baik, Bang Latif. Sehingga ketika longsor turun, warga tidak sempat menyelamatkan diri dan 21 orang tertimbun, Bang Latif. Demikian. Rencana untuk merelokasi warga atau seperti apa, Mokhtar Bagus? Rencana dari pemerintah Kabupaten Nganjuk? Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga, pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dengan Menteri Sosial dan Menko PMK Muhadjir Effendi yang tadi sempat datang dan menjenguk korban, pemerintah memastikan telah menyanggupi untuk merelokasi para korban dari tempatnya tinggal sekarang. Tempat yang dijanjikan oleh petugas diantaranya adalah kawasan di tepi jalan utama di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Namun sampai proses relokasi ini nanti selesai, untuk sementara waktu para korban akan ditempatkan di sebuah rumah fungsian sementara yang ada di Desa Sendang Gumeng, Kecamatan Grebek, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasi relokasi yang disiapkan di Desa Ngetos sendiri, ini merupakan tanah perhutani yang prosesnya kemungkinan akan dilakukan dengan sistem tukar guling. Artinya tanah yang dimiliki warga diserahkan kepada perhutani, dan kemudian warga diberikan tanah milik perhutani di tepi jalan, Bang Latif. Oke, Mokhtar Bagus melaporkan langsung dari Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih.